Wibi, gue juga mau ceritain tentang pesantren juga. Tapi kali ini bukan pesantren kilat. Cerita yang kali ini adalah tentang pondok pesantren. Nah, cerita gue ini gue dapetin dari Rizky, alumni dari salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, yang waktu itu tuh lagi ngejalanin semacam tugas pengabdian sekolahnya. Oke. Di sini gue baru tahu ternyata di beberapa pondok pesantren itu tuh punya kurikulum yang bisa dibilang beda dari sekolah umumnya. Salah satunya si pondok pesantren Rizky ini. Di sana itu salah satu tugas akhirnya mereka tuh kayak pengabdian ke pondok pesantren lain. Jadi kayak magang gitu. Nah, program pengabdian ini wajib buat semua murid kelas 12. Dan pemilihan pondok pesantren yang dituju ini juga sebenarnya bebas di mana aja. Tapi semuanya tuh disesuaiin sama nilai rapat masing-masing. Jadi kalau nilainya bagus, bisa dapat pondok pesantren yang bagus. Dan kalau nilainya jelek, kebuang ke pondok-pondok daerah atau pinggiran. Nah, sialnya si Rizky tuh nilainya emang termasuk jelek itu. Jadi dia udah gak mikir muluk-muluk lah untuk ke pondok pesantren yang bagus atau favorit gitu. Nah, karena lumayan susah nyari, akhirnya Rizky ini dapat pesantren dari salah satu uaknya di kampung. Dan kebetulan pas ada hari libur, Rizky baliklah ke rumahnya. Terus dikasih tahu sama uaknya ini kalau ada pondok pesantren baru. Di situ dia butuh tenaga pengajar. Dan katanya sekolahnya tuh nggak begitu gede, muridnya juga nggak begitu banyak, tapi daerahnya tuh di desa terpencil di sekitaran Cianjur. Rizky di situ langsung nerima tuh. Pokoknya cuma butuh beberapa hari buat si Rizky ini berangkat ke Cianjur ini. Udah tuh di situ Rizky emang sengaja nggak bawa barang banyak, soalnya rencananya emang cuma 1-2 minggu aja di sana. Oke. Dan setibanya di lokasi pondok pesantren itu, lokasinya tuh beneran di ujung desa yang berbatasan langsung sama tebing. Bangunannya tuh bangunan kayu gede gitu, tapi kegiatan-kegiatan di sana tuh cuma terpusat di satu gedung yang sama. Dan biar kalian kebayang, bangunannya tuh kayak sekolah yang ada di Laskar Pelangi gitu. Jadi kayak ya cukup seadanya lah ya. Betul. Murid-murid di sana pun tuh nggak banyak, semuanya laki-laki. Dan ada satu hal aneh yang pertama kali dilihat dan disadarin sama si Rizky ini. Katanya tuh nggak kelihatan ada bangunan semacam masjid atau musola gitu. Oke. Sampai-sampai pas nyampe di sana kan asar, tapi nggak ada kedengeran sama sekali orang azan atau orang yang lagi sholat juga nggak kelihatan. Santri-santrinya di sana malah pada lari-larian main di lapangan. Tapi yang namanya juga baru banget nyampe, si Rizky nggak mau banyak komentar lah. Akhirnya Rizky ketemu sama semacam pengurus pondoknya, sebut aja namanya Pak Dedi. Di sana dia disambut ramah dan diterima banget. Pak Dedi juga kelihatan kalau gesturnya tuh seneng banget lah bisa dibantu sama Rizky. Nah, karena emang gak nemu semacam musola gitu, Rizky akhirnya ngejalanin sholat di ruangan tidurnya bareng sama santri-santri lain. Oke. Dan setiap dia sholat, katanya santri seruangannya tuh langsung kayak keluar dari ruangan terus ngejauhin Rizky gitu. Akhirnya karena Rizky sering sholat di ruangan itu, dia jadi kayak dijauhin gitu dan gak diajak ngobrol sama santri-santri di sana. Udah tuh beberapa hari berjalan, Rizky di sana tuh diperbentukan jadi semacam guru segala pelajaran lah, semua pelajaran pokoknya di sana. Murid di sana tuh nggak banyak, cuma 20-an, tapi Rizky selalu ngerasa setiap dia ngajar suaranya tuh berisik banget, bener-bener riuh banget. Rasanya tuh kelas kayak diisi sama ratusan orang. Sampai si Rizky ini sering kayak ngerasa engep gitu loh, saking kerasa penuhnya. Tapi anehnya obrolan berisik yang dia denger tuh beneran gak bisa ditangkap gitu, soalnya full pakai bahasa Sunda halus. Tapi setiap Rizky ngebalikin badannya dari papan tulis, anehnya si anak-anak ini tuh kelihatan pada anteng diem merhatiin papan tulis. Dan setiap ditanya sama Rizky juga pada gak ngejawab, biasanya cuma ngangguk atau geleng-geleng doang. Kayak gini tuh gak cuma di hari itu aja. Dari awal datang ke sana, Rizky tuh belum pernah diajak ngobrol sama semua santri di sana. Dan setiap ngelihat santri lagi ngumpul bercanda-canda, terus pas Rizky nyamperin, pasti mereka semua langsung diem. Bahkan di ruangan tidurnya aja, meskipun tidur samping-sampingan, tetap aja tuh gak ada yang ngajak si Rizky tuh ngobrol. Pokoknya di sini Rizky ngerasa aneh banget tuh, kayak ada tembok pembatas yang sengaja dibangun gitu lah sama orang-orang. Sampai suatu hari di malam Jumat pertama, si Rizky ini udah ketiduran sebenarnya. Tapi di tengah tidurnya dia tuh ngedenger kayak ada suara langkah kaki gitu, ngendep-ngendep gitu, dan ada bisik-bisikan bahasa Sunda gitu dari kejauhan.
Di situ Rizky langsung bangun dong. Dan tiba-tiba aja satu ruangan tidur dia tuh langsung kayak sepi, sunyi gitu. Padahal baru banget dia tuh ngedenger ada banyak suara omongan orang. Dan itu udah sekitar jam 12 malam. Di situ cuma ada Rizky sama satu santri lagi. Rizky di situ langsung nyamperin satu santri, dibangunin, digoyang-goyang. Dan pas kebangun, santri ini tuh langsung kaget. Terus ngeliat jam di dinding tuh makin kaget, nggak tahu kenapa. Mukanya langsung kelihatan ketakutan gitu. Dan si santri ini tuh langsung buru-buru pakai baju muslim, sarung, pokoknya semuanya serba hitam. Terus langsung cabut gitu aja. Sempat ditanya di situ sama Rizky, si santri ini tuh cuma ngejawab, mau ke saung A. Nah karena penasaran, si Rizky ini ngikutin nih santri ini pelan-pelan biar nggak ketahuan. Ternyata si santri ini tuh lari jauh masuk ke pepohonan sebelah tebing gitu. Dan pas diikutin, ternyata di sana ada semacam saung kecil dari kayu gitu. Penerangannya juga cuma kayak dari obor-obor yang ditaruh di beberapa pohon di sana. Dan dari luar kedengeran banget ada suara kayak lagi ngaji gitu dari dalam. Suaranya bener-bener rame, kenceng, tapi bacaannya cepet gitu. Rizky tuh nggak bisa nangkep bacaan yang dinyanyiin dari dalam tuh apa. Kayak campuran Al-Quran, tapi dicampur bahasa Sunda gitu. Tapi sepanjang Rizky nguping, itu tuh sama sekali gak kedengeran ucapan-ucapan Allah atau Muhammad. Yang sering kedengaran itu justru kalimat Sang Hyang Jurik. Tahu kan Jurik? Salah satu sebutan setan dalam bahasa Sunda. Nah si santri tadi setelah kayak nyiapin diri gitu, akhirnya pelan-pelan buka pintu, masuk pelan, tapi berhenti dulu tuh buat kayak nunduk sujud gitu. Abis itu dia baru masuk terus tutup pintunya. Tapi pas banget si santri ini nutup pintu, dia ngeliat kalau si Rizky ini ternyata ngikutin dia. Si santri ini cuma kayak ngomong tanpa suara ke arah Rizky. Dia bilang, "A, pulang A." Mulai dari detik itu Rizky ini baru sadar kalau ini tuh kayak ada yang gak beres lah. Dia salah nih kayak masuk pondok pesantren. Dan sekarang dia ngerasa kalau dia harus cabut buru-buru lah dari situ. Di detik itu juga Rizky langsung lari balik ke arah pondok pesantrennya. Dia masuk ke ruangan tidurnya, langsung beberes barang-barangnya, karena dia tahu ini udah pagi banget kan, dan gak mungkin cabut di detik itu tuh. Dia takut dia kenapa-napa. Yang penting dia udah siap, jadi besok sepagi mungkin dia langsung cabut tuh. Udah, si Rizky langsung balik tiduran kayak posisi awal, pura-pura nggak kejadian apa-apa, padahal sebenarnya dia udah ketakutan banget di situ. Nah, pas dia lagi merem, tiba-tiba jendela-jendela kayu sama pintu di ruangan itu tuh kayak bunyi brak brak brak, kayak ada orang yang mau masuk tapi kekunci dari dalam. Rizky udah nggak tenang di situ. Dia kebangun sambil geledah tasnya dia buat nyari Al-Qur'annya, buat dia baca-baca lah. Rizky di situ inget banget kalau dia tuh udah masukin Al-Qur'annya barengan sama sarung dan sejadah. Tapi pas dia geledah, dia bener-bener nggak nemu Al-Qur'annya di mana. Kayak ada yang ngumpetin sengaja gitu. Rizky yang ketakutan nyoba buat ngegeledah rak-rak di sebelah dia, rak punya santrinya itu. Dan pas dibuka, dia tuh ketemu sama satu lembaran kertas gitu dan dokumen-dokumen juga. Dan anehnya, semua lembaran itu tuh kayak sobekan dari kitab gitu. Soalnya dalamnya full tulisan Arab gundul. Tapi gak ada satupun kata yang bisa dibaca sama si Rizky. Dan beberapa lembar itu ada yang nyantumin foto kayak ustadz-ustadz dari Timur Tengah. Serem parah ya. Iya, sama ada gambar-gambar aneh kayak lukisan di gua-gua gitu. Bentuknya tuh aneh, tangan sosoknya pada bercabang, hitam legam gitu. Sama kayak ada semacam tanduk gitu. Di sini dia langsung mikir, wah ini berarti pondok pesantren sesat nih. Iya. Dan akhirnya si Rizky ini sengaja nggak tidur. Dia nggak meremin mata sedikit pun sambil dia baca ayat-ayat kursi diulang-ulang. Dan lama-kelamaan untungnya suara-suara sama dobrakan-dobrakan pintu tuh hilang pelan-pelan. Pas Rizky ngeliat jam, pas banget udah menuju jam 5 pagi. Berarti bentar lagi terang kan, dia bisa langsung cabut. Si Rizky nekat lah cabut aja pelan-pelan dari pondok itu. Jarak pondok pesantren ini sama desa terdekat tuh bisa sekitar 30-40 menitan kalau jalan kaki. Sambil jalan, Rizky udah capek banget di situ pokoknya. Badannya udah kerasa pegel sama meriang dikit. Dan untungnya di tengah jalan tuh ada semacam gubuk pinggir sawah gitu. Kayak gubuk-gubuk buat petani istirahat gitu. Akhirnya Rizky stop dulu di situ. Dia duduk sambil merem-merem dulu istirahat. Makin terang, petani-petani datang nih. Dan karena kelihatan asing, si Rizky akhirnya disamperin sama petani ini. Ditanya-tanya, kenapa kok di sini pagi-pagi? Sama Rizky diceritain lah apa yang terjadi sama dia nih.
Dan baru aja bilang kalau si Rizky ini dari pondok di ujung tebing, si petani-petani tuh langsung pada bilang, "Astagfirullah, kenapa kesana tuh nggak kenapa-napa kan?" Ternyata pondok itu tuh bukan pondok pesantren umum. Dan kata petani-petaninya, katanya pondok itu tuh kayak rutin ngelakuin prosesi penumbalan gitu buat kejayaan. Oh, Dan yang jadi tumbal ya santri-santri yang di sana selama ini. aduh anjing. Gue yakin banget kalau Rizky nggak cabut dari pesantren itu, bisa jadi dia jadi tumbal lebih. Iya, bener. Ada gila-gilanya sih itu ya.